hari ini kami boleh ada kembali di dalam rumah Tuhan untuk menyembah, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan kepada dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan hingga sampai pada tamatnya. Jemaat yang masih ada di rumah dalam perjalanan, Tuhan ciptakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang sesuatu apapun. Kami serahkan hamba-hamba-Mu yang bertugas, leader, sehingga semuanya Tuhan mengurapi dengan kuasa Tuhan. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang mengganggu, yang merintangi pada kami pagi ini, kami tolak dan patahkan dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang beracara, yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih. Kami masuk dalam ibadah pagi ini. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena masih diberikan kesempatan. Yang boleh ada di dalam rumah Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan kebesarannya
Dan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Karena bukti sampai saat hari ini, sekalipun COVID masih ada, tapi kita akan selalu dalam penjagaan dan perlindungan Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan.
surga, Bapa yang mengasihi kami sungguh percaya kuasa-Mu, kami sungguh percaya mujizat-Mu akan nyata di setiap hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memangangkat hati kami, iman kami hanya kepada Engkau yang menjadi satu-satunya kebenaran kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami siap untuk menerima berkat kebenaran firman Tuhan. Engkau adalah Allah, firman yang menjadi manusia yang hidup di antara kami Tuhan. Kami mau menghidupi Tuhan setiap perkataan firman Tuhan yang keluar. Kami boleh mengimani bahwa semuanya itu tidak akan kembali sia-sia, namun semuanya akan tertanam dalam hati kami, dan kami akan melakukan di dalam setiap langkah hidup kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Oh Tuhan, urapan yang baru Tuhan nyatakan, perkataan yang baru Tuhan nyatakan kepada hamba-Mu Tuhan, sehingga setiap kami yang mendengar, kami boleh, oh Tuhan, mengerti, kami boleh sungguh-sungguh memahami ya Tuhan, sehingga kami boleh menjadi murid Kristus yang siap untuk melakukan firman Tuhan. Dari awal hingga akhirnya pemberitaan firman Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya serahkan ilhamannya. Yes. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Januari di tahun 2023 ini. Dan biarlah Bapak Ibu, kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi tahun 2023 ini. Dan kita percaya apabila kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan pasti memampukan kita melewati tahun ini dengan baik. Dan kita melihat sini bagaimana pagi hari ini tema yang ingin saya sampaikan, yaitu berjudul berharaplah pada Tuhan. Sekali lagi pagi hari ini iman Tuhan berjudul berharaplah kepada Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sekali lagi pagi hari ini Bapak Ibu, kita melihat bagaimana ketika kita sebagai orang percaya, kita melihat di depan bagaimana di dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat 14a firman Tuhan dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita berjalan di dalam Kristus, pasti Tuhan akan membawa kita ke dalam kemenangan yang akan kita capai. Apabila kita di luar Kristus, tentunya belum tentu kita dapat mengalami kemenangan. Kemenangan yang kita peroleh tentunya sekali lagi kita percaya menaruh dasar iman kita kepada Tuhan. Dan sesuai tema pagi hari ini, bagaimana apabila kita menjadi orang Kristen, kita harus mempunyai pengharapan. Ya, kita melihat bagaimana arti pengharapan sebagai keinginan atau sebagai suatu hal yang kita ingin capai untuk kita memperoleh dan kita meminta supaya menyadarkan nasibnya kepada sesuatu. Tapi dalam terjemahan di dalam Alkitab boleh dikatakan pengharapan itu adalah sesuatu yang kita rindukan atau sangat dinantikan atau sebagai ingin dikumpulkan. Ya, tentunya kita masuk dalam tahun 2023, seseorang mungkin mempunyai resolusi. Ketika tahun 2022 seseorang belum bisa melakukannya, tapi setelah seseorang mendapatkan sesuatu yang diilhami, maka ingin mencapai sesuatu yang lebih baik di tahun sebelumnya. Misalkan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang tahun sebelumnya malas ibadah, malas berdoa, malas membaca Alkitab, tetapi ketika memasuki tahun yang baru ini,
ada suatu keinginan untuk lebih baik dari tahun sebelumnya, dan ada perubahan yang ingin dicapai. Dan itu suatu hal yang positif yang kita lakukan. Dan tentunya sekali lagi, apabila seseorang memiliki pengharapan dan kita sadar bahwa tentunya kita belajar bagaimana Raja Daud, ya, di dalam Mazmur pasal 71 dikatakan, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kita sebagai orang Kristen dari kecil, yang kemudian memasuki remaja, kemudian memasuki youth, dan sampai sudah berumah tangga, kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Hal yang baik tentunya, dan Tuhan menginginkan hal itu kita miliki dalam kehidupan kita. Dan pagi hari ini Bapak Ibu, kita melihat bagaimana, ya, mengapa harus kita memiliki pengharapan di tahun 2023 ini. Dan kita tahu bagaimana firman Tuhan dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, kita percaya sebagai anak-anak Tuhan, kita harus siap menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Ya, bahkan prediksi mengatakan tahun yang akan mengalami resesi, tahun yang sangat gelap. Dan sesuai terjemahan Alkitab dikatakan kalepos, atau situasi sulit atau bahaya, sebab menghadapi orang yang geram, jadi kasar, yang ganas, puas, tidak mengalami krisis-krisis kasih. Dan tentunya kita melihat bagaimana sekeliling kita, ya, kita melihat mungkin di medsos atau yang sedang viral, sehingga kita melihat bagaimana anak Tuhan yang seharusnya berjalan sesuai kebenaran firman Tuhan, tetapi ternyata menyimpang, bahkan bisa sadis, lebih jahat lagi dibandingkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Sangat disayangkan Bapak Ibu. Dan kita percaya apabila sekali lagi kita memiliki pengharapan, ya, musuh kita tidak senang Bapak Ibu. Tentunya si jahat, si iblis, yang ingin menghajar kita dalam pengharapan kita. Mungkin iman kita kuat di dalam Tuhan, tetapi dia melihat pengharapan yang Bapak Ibu miliki. Apakah apabila kita tidak sadar, kita bisa akan diserang si jahat. Dan tentunya iblis mungkin sering mengintimidasi. Sudah tidak ada harapan lagi. Sudah tidak ada harapan dengan penyakitmu. Sudah tidak ada harapan lagi dengan finansial. Kadang saudara sekalian, sudah tidak ada harapan lagi hubungan keluarga, suami istri, atau dengan orang lain. Inilah intimidasi yang iblis sering lakukan. Sehingga apabila tanpa Bapak Ibu sadari, apabila tidak memperkuat pengharapan, maka di situ kita akan bisa mengalami penurunan iman kita. Dan sadarilah bagaimana seringkali si jahat, ya, mengintimidasi, ya, membuat kita mungkin, ya, mengalami sakit hati atau kecewa pada seseorang. Ya, seringkali iblis mengintimidasi mungkin sudah pasrah saja, atau mikir yang realistis saja, atau mungkin, ya, dia mengintimidasi sudah tidak layak atau tidak pantas, sudah terima nasib. Dan inilah intimidasi si jahat yang harus kita kalahkan, kita patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita sebagai orang percaya harus menang dalam masalah intimidasi yang iblis kerjakan dalam kehidupan kita. Dan sadarilah pagi hari ini Bapak Ibu, ya, kita sekali lagi menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Ketika kita pengharapan kita lemah, iman kita bisa jatuh. Dan kita percaya apabila iman kita kandas, ya, tanpa iman tidak mungkin perkenanan di hadapan Tuhan. Tanpa iman kita tidak memiliki anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Sekali lagi, dengan iman dan pengharapan yang kuat, pasti terobosan Allah terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian tahun 2023 ini. Amin. Ya, inilah yang harus kita miliki, bagaimana pengharapan di dalam Tuhan itu harus kita perkuat.
Dan sekali lagi waspadi segala intimidasi si jahat, khususnya memasuki tahun 2023 ini, tanpa kita terpengaruh dengan situasi yang ada, tanpa kita terpengaruh dengan ramalan, prediksi atau sesuatu yang kita baca atau lihat atau yang kita dengar, tapi berjalanlah dengan penuh percaya dan keyakinan bahwa Tuhan sertai kita di tahun 2023 ini dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Ya, inilah bagaimana dasar ketika kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal pertama ayat 1 dikatakan, Yesus dasar harapan orang percaya. Firman Tuhan dikatakan, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Benar Bapak Ibu, bagaimana janji Tuhan? Ya dan amin. Kita percaya apabila kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, atau sebagai orang percaya kita adalah orang spesial di dalam Tuhan, berbeda dengan yang lain, keyakinan yang lain, pengharapan yang berbeda. Inilah kita percaya bahwa ketika kita selama berada di muka bumi ini, maka pengharapan yang kita memiliki adalah sesuatu yang membawa sesuatu yang hal yang baik. Dan kita percaya ketika dasar kita kuat, ya, bahkan dikatakan di dalam Ibrani adalah suatu jangkar, yang pengharapan yang seperti jangkar. Apabila menghadapi goncangan ombak perahu, Bapak Ibu, dia tidak akan keluar dari landasannya. Dan kita percaya sebagai orang Kristen juga mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, sama seperti jangkar. Kita tidak tergoyahkan dengan ombak-ambing keadaan dunia ini. Kita tidak tergoyahkan dengan kekacauan atau krisis yang terjadi yang melanda negara ini. Sadarilah, apabila pengharapan kita sangat kuat fondasinya, kita tidak berubah pengharapan kita di dalam Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi kita lihat sini bagaimana dasar sekali lagi kita untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Yang kedua, 2 Tesalonika pasal 3 ayat 3 dikatakan, Yesus adalah Allah yang setia dan dapat dipercaya. Ya, sangat dapat dipercaya. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ya, inilah bagaimana kita bangga memiliki Allah yang setia. Mungkin kita sudah membukakan hati Tuhan, mungkin kita sudah mengecewakan hati Tuhan, tapi Tuhan memberi kemurahan, Tuhan memberi kesempatan, sehingga Dia tetap menunggu kita mengalami perubahan. Dan inilah bagaimana ketika standar kesetiaan kita kepada Tuhan, kita belajar untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi kita. Dan tentunya kita punya Bapak Ibu, dan segala ya ibu daya si jahat, apabila kita tidak sadar bagaimana ketika pengharapan kita tidak mempunyai pondasi yang baik, maka kita akan jatuh di dalam jebakan perangkapnya. Dan sadarilah Bapak Ibu, kita melihat bagaimana yang ketiga, dasar dari pengharapan kita, yaitu Allah dapat melakukan perbuatan ajaib seorang diri tanpa bantuan siapapun. Inilah luar biasa Allah yang kita sembah, Allah yang benar-benar menjadi pengharapan kita. Kita tahu dan mengenalnya Dia dengan lebih baik. Dan kita sadar bagaimana ketika hari-hari ini banyak orang Kristen yang sudah jatuh iman, jatuh pengharapan, jatuh kasihnya, sehingga ya, mereka menanggalkan apa yang seharusnya mereka sembah, yang seharusnya mereka ya, mengandalkan menyembah Dia, tetapi karena sudah terjatuh dan mereka terperosok, sehingga mereka tidak bisa bangkit lagi. Dan sangat disayangkan Bapak Ibu. Tapi kita yang masih hidup saat ini diberi kesempatan Tuhan memasuki tahun 2023 ini dengan baik, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah, berbeda dengan orang lain. Mungkin sebelumnya
Ya, mereka batasnya sudah habis. Tapi kemurahan Tuhan, kita mampu melanjutkan tahun 2023 ini dengan baik. Dan kita harus bersyukur pada Tuhan. Dan sekali lagi ketika kita mengenal Tuhan, kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Ya, kita melihat sini bagaimana kita bangga memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kita melihat bagaimana di dalam Alkitab, di dalam yang pertama Yohanes pasal 2, kita melihat bagaimana mujizat yang Yesus lakukan di Kana. Air diubah menjadi air anggur, menyatakan bahwa Tuhan atas segala ketidakmungkinan. Bapak Ibu, perjalanan Bapak Ibu ketika menjadi orang percaya, orang Kristen yang mungkin pernah berdoa, yang meminta sesuatu yang kelihatannya impossible, tetapi kemudian Tuhan wujudkan, Tuhan nyatakan kebaikannya, pertolongannya kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, dan bersyukurlah mengalami. Dengan doa yang kita landaskan, kita berdoa panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan luar biasa ketika kita mendapatkan kesaksian pertolongannya, kita bersyukur bahwa mujizatnya masih berlaku hari ini. Kalau orang lain yang dulu-dulu Tuhan tolong, dan Tuhan masih menyatakan kebaikannya, khususnya bagi kita sebagai orang percaya yang hidup pada tahun ini. Inilah yang pertama. Yang kedua, bagaimana anak pegawai istana disebutkan Yesus dari jarak jauh. Tuhan mengatasi, ya, tidak terpengaruh dengan ruang dan jarak. Inilah bagaimana luar biasanya Tuhan ketika Dia melakukan mujizatnya, memberikan kesembuhan kepada pegawai istana ini. Ya, kita bisa juga menerima ketika kita berdoa pada seseorang, ketika memohon pada Tuhan untuk disembuhkan, meskipun hanya melalui telepon atau WA atau video call, tapi Tuhan bisa menyatakan mujizatnya. Ini bisa terjadi Bapak Ibu. Atau mungkin ketika kita mengalami masalah, pergumulan masalah, kita diajak berdoa, meskipun tidak tatap muka, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, mujizatnya masih kita bisa peroleh hingga hari ini. Inilah luar biasa Tuhan. Dia adalah Allah yang omnipresent, yang bisa tidak terpengaruh dengan batas ruang dan jarak. Kita percaya sebagai orang percaya, kita bisa mendapatkan mujizat sama seperti kesembuhan dari anak pegawai istana ini. Yang ketiga, ya, ketika ada orang lumpuh selama 38 tahun sembuh, ini menyatakan bagaimana Tuhan Yesus, ya, tidak terbatasi dengan waktu. Dan mujizat ini yang terjadi di kolong Bethesda masih bisa Bapak Ibu kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan. Ya, masih berlaku hari ini mujizat Allah. Ketika berdoa di dalam nama Tuhan Yesus masih akan terjadi Bapak Ibu. Berbeda kita berdoa di luar nama Tuhan Yesus, yang kesembuhannya mungkin hanya sementara. Tetapi inilah bagaimana kita belajar, kita dalam doa kita, dalam pergumulan masalah yang kita hadapi dengan kelemahan fisik, jasmani, mungkin Bapak Ibu saudara sekalian, ya, saat ini sedang mengalami suatu kelemahan fisik, mungkin ada keluhan, sakit di mana beberapa bagian, tapi kita percaya apabila kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizatnya, ya, kesembuhan Bapak Ibu akan peroleh apabila kita mempunyai pengharapan kepadanya. Kemudian yang keempat, kita melihat bagaimana dampak dari pengharapan pada Yesus. Kita melihat bagaimana ribuan orang dapat makan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Inilah bagaimana bukti Tuhan Yesus adalah kemakmuran. Tuhan Yesus sanggup memberikan kelimpahan. Dan kita percaya Bapak Ibu, kalau tahun-tahun sebelumnya Bapak Ibu masih tidak kelaparan, tidak kekurangan, bukti bahwa Jehovah Jireh, Allah mencukupi kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Dan kita percaya
2023 ini Bapak Ibu Saudara sekalian tidak kelaparan, tidak kekurangan, ya, tidak jatuh miskin, tidak jatuh bangkrut, dan kita percaya pengharapan yang tinggi kepada Tuhan. Jehovah Jireh, Allah akan mencukupi kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kemudian yang kelima kita melihat bagaimana bukti bahwa Yesus berjalan di atas air laut. Ya, Dia menundukkan alam semesta ini, mengatasi alam semesta ini, dan mujizatnya tetap berlaku. Ya, apabila Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, ketika mungkin Natal kemarin baru di awal sudah hujan, tapi beberapa mungkin ya jemaat Tuhan berdoa untuk Tuhan hentikan hujan, dan Tuhan menyatakan kebaikannya. Tuhan menghentikan hujan sehingga dapat membantu kelancaran acara. Hal yang baik Bapak Ibu. Ya, mungkin saat ini Bapak Ibu mungkin belum mengalami, tetapi yakinlah ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk menghentikan sesuatu berkaitan dengan alam semesta, mungkin ada kebanjiran atau ya ada hujan, kita percaya Tuhan bisa bekerja dengan doa kita sebagai orang percaya. Kemudian yang selanjutnya yang keenam, orang muda sejak lahir dapat melihat dan melihat bagaimana Tuhan selalu akan menyertai ya kehidupan seseorang. Dan meskipun kelemahan fisik, kelemahan jasmani, Tuhan pasti bisa menyatakan kebaikannya ketika seseorang mungkin mengalami ya kelemahan fisik jasmani, tetapi mungkin di akhir masa hidupnya Tuhan masih memberikan mujizat, hal yang baik Bapak Ibu. Tentunya selama Bapak Ibu Saudara sekalian hidup di muka bumi ini, kita percaya bahwa mujizatnya masih berlaku hingga hari ini. Mungkin saat ini Bapak Ibu sedang bergumul dengan masalah yang pelik, bergumul dengan sesuatu yang mungkin ingin dicapai atau diperoleh, tapi belum melihat ya kebaikannya. Tentunya harus menunggu waktunya Tuhan. Bersabarlah ketika Tuhan memberikan waktu tunggu. Dan sebagian orang mungkin tidak sadar, tidak sabar, sehingga mulai krisis akan pengharapan, mulai lemah imannya, sehingga iblis dengan mudah menyerangnya. Inilah yang harus diwaspadai Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana ketika kita percaya pada Tuhan, pertolongannya selalu menyertai kita, khususnya di tahun baru ini. Dan Dia selalu menyertai kita kemanapun Bapak Ibu Saudara sekalian melangkah, kemanapun Bapak Ibu menginginkan sesuatu atau ingin memutuskan suatu keputusan decision, ya, tentunya terus melibatkan Tuhan di dalam hidup ini. Dan yang terakhir, bagaimana Lazarus bangkit dari kematian, bukti bagaimana Tuhan Yesus atas hidup menguasai dan menguasai juga kematian. Ya, bagaimana beberapa hari yang lalu almarhum Bapak Edi Raharjo panggil Tuhan, ya, sudah waktunya Tuhan, dan masih memberi kesempatan beberapa tahun yang lalu, ya mungkin 2 atau 3 tahun sempat masuk ICU, ya Tuhan masih pending istilahnya Bapak Ibu, masih diberi waktu untuk melanjutkan perlombaan ini. Ya, sebagian orang mungkin tidak memiliki kesempatan sehingga masuk ICU sudah langsung panggil Tuhan. Tapi ketika diberi kesempatan, Pak Edi bisa melanjutkan kesempatan tersebut dengan baik. Ya, dia datang Natal di Brebes, di PPS Brebes, dan juga di PPS Pulau Sari. Dia datang ibadah awal tahun dan tutup tahun juga. Hingga kesempatan yang diperolehnya, dia bisa melakukan semampunya. Dan sesuatu hal yang baik, pengkhotbah dikatakan lebih baik di akhir, bukan di awal atau di tengah,
tapi akhir. Bapak Ibu mungkin ketika muda sekolah minggu rajin pada Tuhan, tetapi akhirnya jatuh dalam dosa, di masa tuanya tidak melanjutkan perlombaan iman sehingga terpuruk. Sangat disayangkan. Hal inilah yang harus kita sadari. Bagaimana ketika kesempatan hidup yang kita terima dari Tuhan, kita jangan pergunakan dengan sia-sia. Karena waktu ini sangat singkat, Bapak. Kita tidak tahu apa yang terjadi di tahun ini. Karena tua atau muda bisa dipanggil Tuhan lebih dahulu dan tidak melihat usia, tapi kita harus siap-siap sedia apabila Tuhan memanggil kita. Inilah renungan kita di pagi hari ini. Sekali lagi persiapkan Bapak Ibu di tahun 2023 ini dengan baik. Kita melihat di sini bagaimana kita jangan takut, jangan khawatir menghadapi tahun 2003 ini. Dan kita percaya kita punya Tuhan yang bisa kita gantungkan pengharapan kita. Dan segala aspek kehidupan yang kita hadapi, yang kita pasti mengalami pasang surut kehidupan di tahun 2023 ini. Tapi belajarlah taat, belajarlah setia, belajarlah melibatkan Tuhan, belajarlah mengandalkan Tuhan, sehingga ketika anugerah dan kemurahan yang kita terima, kita tetap senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Oleh sebab itu pagi hari ini sekali lagi di tahun 2023 ini kembali milikilah pengharapan di dalam Tuhan dan pastikan iblis tidak menyerang pengharapan kita. Iman boleh tidak goyah, kasih tidak goyah, pengharapan juga tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan kiranya menjadi renungan kita di pagi hari ini, memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita akhiri dengan suatu lagu segala perkara dapat utama. Mari kita jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Dan nyanyikan lagu segala perkara dapat utama. Segala perkara dapat kita
melalui firman Tuhan, kami akan selalu memiliki pengharapan pada Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk melewati tahun 2023 ini dengan baik. Kami memiliki iman di dalam Engkau Tuhan. Kami memiliki kesetiaan di dalam Engkau Tuhan. Ya, ketika kami lemah, ketika kami jatuh Tuhan, Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan tetap mengangkat kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau sertai kami di tahun yang baru ini Tuhan. Biarlah Kau akan selalu memimpin kehidupan kami dan selalu menyertai kami selama kami hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.